Kemudian dalam proses untuk melakukan konversi atau melakukan transaksi data, komunikasi data, setiap device biasanya memiliki ketentuan sendiri-sendiri. Ketentuan sendiri-sendiri. Misalnya adalah yang sering kita pakai yaitu keyboard. Keyboard itu kan alfanumerik. Yang kita lihat adalah alfabet ya, tapi harus lewat komputer, padahal komputer bahasanya binary. Lalu gimana agar tidak tidak tercampur dengan data-data yang lain? Maka di situ ada yang alat untuk menyandikan, ya, menyandikan. Nah, alat untuk mensandikan ini yang biasa disebut sebagai decoder tadi. Ya, kemudian yang menerima dan menerjemahkan namanya encoder. Ya, ini bisa samain juga dibilang seperti itu, menyandikan seperti itu. Jadi merubah. Ya, intinya adalah merubah. Nah, khusus untuk sandi biner, nah ini kita ngomong ke biner dulu. Kenapa kok biner? Ya iyalah, terakhir kan sandinya adalah sandi biner. Ya mau kemana pun seperti itu. Cek, masih connect? Masih, Pak. Masih Pak, masih. Oke. Saya lanjut ya. Nah, yang tidak mungkin di PIK sudah diajarin belum? Sudah diberi informasi belum untuk masalah sandi biner? Belum sih. Belum sebetulnya ya. Cuma gambaran-gambaran aja. Ya, baik. Karena apa ya? Memang fokusnya ada di sini. Ya, jadi saat berkomunikasi, kemarin sudah saya sebutin, untuk berkomunikasi kan butuh protokol. Kita ngomong sama teman-teman kita yang mungkin sesama di Jawa, sesama di Sumatera, Kalimantan, atau di Papua, atau yang di tempat yang lain, itu kan butuh kesepakatan. Bahasa apa yang mau dipakai? Oh, kalau di luar negeri pakainya bahasa Inggris misalnya. Kalau kamu ke Jerman berarti bahasa Jerman. Kalau ke Perancis bahasa Perancis. Itu kan kesepakatan. Kalau Anda nggak bisa sepakat dengan itu, wah saya nggak tahu bahasa Perancis nih, ya berarti Anda nggak bisa berkomunikasi, intinya kayak gitu. Nah komputer juga sama. Untuk itu perlu ada kesepakatan. Nah kesepakatan ini yang merubah untuk protokol-protokolnya itu tadi. Protokol yang pertama yang paling dekat itu adalah sandi ini. Nah sandi-sandi ini nanti yang digunakan untuk apa? Untuk mempermudah sebenarnya. Untuk komputer tahu data apa ini sebenarnya. Kalau data ini memang dalam bentuk yang karena data itu tidak dikirimkan secara, misalkan ada tadi ada yang 3567 misalnya. Data itu nggak dikirimkan utuh seperti ini, ya kan? Pak nanti dikirimkannya tadi Pak 101011 itu yang tadi ya, yang saya tadi ke execution ya. Dikirimnya gitu, iya dikirimnya gini dan ini nggak putus mas, dan ini nggak putus. Pak nanti ada spasi gitu Pak. Jadi antara data lain dengan data yang satunya itu nggak ada spasi, ya udah gini aja terus. Jadi sinyalnya tetap aja jalan kayak gini, gitu. Jadi perlu satu hal yang untuk menangani yang seperti itu. Nah muncullah yang sandi sekarang, ya. Nah itu yang nanti yang sering umum dipakai yaitu sandi binary code atau bisa disebut sebagai BCD. Kemudian ada sandi access tree, yang sebutnya saya biasa menyebutnya access tree. Kemudian ada sandi 84 min 2 min 1. Oke. Kemudian ada sandi gray, kemudian sandi alphanumeric yang kita sudah bahas tadinya. Baik, kita mulai yang dari yang mudah dulu. Yang mau mudah dulu apa yang sulit dulu? Mudah dulu aja ya. Mudah dulu, Pak. Ya, karena segala hal itu biasanya dimulai dari yang mudah. Kalau udah dimulai dari yang rumit, biasanya tergantung iman masing-masing. Kalau nggak kuat ya wis mandek. Baik, sandi binary code prinsipnya ya, yang perlu dipegang mulai sekarang prinsip BCD itu pakainya 4 bit biner ya. Jadi kalau untuk merepresentasikan angka 21 maka dibutuhkan satu angka di sini dibutuhkan 4 bit ya. Berarti angka 1 berarti butuhnya 0001 ya itu deh. Boros ya boros memang. Tapi kalau Anda tadi mengerjakannya menggunakan tadi tugasnya tadi menggunakan kalkulator ya. Saya tidak meminta Anda tadi nulis di tangan lah ya.
Saya minta kan terjemahnya. Harusnya pakai kalkulator sudah selesai. Kalau kita pakainya kalkulator, maka kalkulator mengkalkulasinya sesuai dengan banyaknya angka bitnya. Kalau sudah angka bitnya ada, biasanya angka yang paling kiri di sini, yang ini. Nah, kalau di angkanya 0 biasanya tidak ditampilkan. Ya, tidak ditampilkan jika angkanya lebih dari 8 bit. Biasanya sih seperti itu. Maka misalnya kalau angkanya adalah 16, maka bagi 3 selesai. Bagi 2 ya, bagi 2 16. Tapi kalau angkanya ganjil, nah itu biasanya nanti ada 17, ada 18, biasanya gitu aja. Ya. BCD, balik ke BCD. BCD pakainya 4 bit biner, kelebihannya mudah, gampang ini ya. Kemudian biasanya dipakai antar muka. Yang seperti contohnya kalau Anda buka kalkulator di PC atau di handphone kalian. Itu biasanya aplikasinya pakainya konversi BCD. Lebih mudah untuk mengkonversi. Jadi komputer tuh nggak ngerti kalau 7 kali 7 itu dia nggak tahu. Jadi nanti ada algoritma sendiri yang di sini. Nanti akan disampaikan algoritma-algoritma yang untuk aritmatika seperti nanti di organisasi dan arsitektur komputer. Kekurangannya boros, jelas ya, boros namun simple. Boros karena untuk menggunakan hanya cuma 16 nilai yang berbeda, tapi hanya 10 nilai saja yang digunakan. Lanjut dulu. Jenis-jenisnya ada di sini. Jadi BCD itu nggak cuma satu, tapi ada 3. Yang pertama 8421, ini standar seperti ini. Ya kalau Anda yang anak TKJ harusnya juga nggak tahu nih. Kalau dia menggunakan 8 IP itu pakai berapa bit sekarang? 32 bit ya. 32 bit itu yang pakainya 2555. Kita ambil satu bagiannya saja, ya kan? Di mana angkanya ada 8 bit, 0001 ya. Satu ruas di IP itu ya. Saat nilainya 0 maka semuanya 0. Maka saat ada nilainya menjadi 1 maka nilainya 1. Kalau di sini ada 1 maka nilainya adalah 3, gitu kan ya? Benar nggak? Ya, didapat dari mana? 2 sama 1. Kemudian kalau satunya dia aktif lagi, berarti pakainya adalah 4. Ya kan? Berarti di sini 1 tambah 4. Kalau semuanya aktif 4-4-nya, ini contoh misalkan semuanya aktif 4-4-nya, di binary 4-nya. Ingat prinsipnya tadi apa? 4 bit ya. Jadi PCD 4 bit ya. Jadi kalau semuanya aktif maka 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. 15. Kemudian ada yang 4221. Ini jenis-jenisnya. Jadi kalau aktif semua berapa? Ya tinggal dijumlahkan aja. 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Berarti berapa? 9. Kalau kemudian 5421, ya ini BCD 5421, kalau aktif semuanya maka nilainya adalah sini berapa? 12. Nah, jadi kalau kalian menggunakan 4221, maka untuk angka 7 lagi ya, untuk angka 7 setelah dikodekan pakai 4221 maka bukan lagi binary-nya adalah 0111 4 5 6 7, tapi nanti bedanya adalah 1101 untuk angka 7 dengan menggunakan BCD 4221. Berarti defaultnya adalah ini pakainya. Pak, ini kan sama yang dipakai itu. Iya, memang sama, konsepnya sama, cuma fungsinya memang tempatnya berbeda. Kalau kita mau menerjemahkan mungkin pakainya lah seperti ini. Kan biasanya kalau kalian yang di komputer jaringan kemarin pasti dikasih tahu tuh, yang 1 di sini 2 di sini 3 ya kan? Ya di 3 4 di sini 8 di sini 16 di sini 32. Ya, bener gak? Di sini 64, yang terakhir ada 128. Gitu kan? Aktifnya ini kalau semuanya aktif maka 255. Itu sebabnya kenapa kok netmas itu depannya itu 255. Oh, iya kan? Pernah dengar itu enggak? Pernah lihat ini enggak? Ya kan? 255 255.0 di komputer jaringan tuh ada kan? Emang harus 0 ya gitu. Nah, itu kalau itu nanti aja lah ya. Nanti kalian tanya ke dosen jaringannya aja ya. Nanti kalau saya jelasin
nanti 1 SKS kurang. Ini bahasanya kalau di jaringan namanya subnetting. Nah, harus bisa ngitung ini nanti. Jadi, baik, kembali ke Sandi dulu, bukan Sandi ya. Sandi tadi, ya dari PCD 8421, 4221, 5421. Jadi, begitu cara konversinya. Contoh, konversi nilai desimal ke BCD. BCD berarti kalau disebutnya BCD aja berarti yang pakainya 8421 untuk 171. Contoh 171 ya diambil satu-satu. Satu ya ini, 7 ya yang ini, kemudian 1 ya yang ini ya. Kemudian untuk 625 ya sama, pakainya 44. Nah, ini. Kemudian datanya gimana? Datanya dikirim yang ini. Nah, lalu bagaimana kalau dari BCD ke desimal? Ya tinggal dibalik aja kan. Tinggal Anda bagi aja 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 selesai nih. 1 2 3 4, 1 2 3 4. 1 2 3 4 nilainya 9. 1 2 3 4 nilainya 01 00 2. Ya, sudah ketemu. Clear. Ya. Itu untuk BCD. Gampang ya? Lalu untuk SS3, nah, menyandikan untuk di SS3, sandi yang di SS3. Yang SS3 itu menambahkan, ya, menambahkan. Plus, ya, menambahkan plus. Berapa plusnya? 3. Yang ditambahkan mana? Yang 1, yang pertama. Ya, misalkan contoh, ini yang ditambah adalah 23, nih ya. Angkanya adalah 23, maka 2-nya ditambah 3 dulu. Ditambah 3 dulu, kemudian hasilnya ya Allah, kok ditambahkan yang 2, dua-duanya ditambahkan 3 ya. Ini jadi bukan 23 ditambah 3, tapi bukan 23 tambah 3, tapi 2 tambah 3, 3 tambah 3. Nah, hasilnya seperti ini. 2 tambah 3 5, 3 tambah 3 6, ya kan? Baru setelah itu dikombinasikan menjadi yang dibentuk menjadi 501, kemudian 011 untuk 6. Sebentar Kak ya. Bentar ya. Tapi satu aja. Diambil 1, nanti yang sisanya dikembalikan. Baik, sampai mana tadi? Tambah 3. Oke. Jadi untuk sandi biner XS3 itu desimalnya, kita ngomong dari desimalnya aja dulu. Angka itu desimalnya itu ditambah 3 plus 3. Bukan 23 tambah 3 ya. Jadi nanti hasilnya jadi 25 gitu, bukan. Tapi 2 tambah 3, 3 tambah 3. Baru ketemu, setelah itu dibuat bentuk binernya 5 berapa, 6 berapa. Basisnya masih 4 bit. Karena biner ya, diingat ini karena biner. Jadi kalau biner tetap menggunakan 4 bit. Jadi untuk XS3 desimalnya 23 itu adalah 011 ya, sama 0110. Oke? Ketemu. Baik. Lanjut. Di sini ada sandi 84 min 2 min 1. Kenapa nggak ada namanya ya? Namanya itu 84 min 2 min 1. Bedanya dengan BCD 8421 ini hanya ada tanda negatifnya saja. Jadi yang dipakai adalah tanda negatif. Jadi kalau Anda mau menyandikan ke dari biner ke desimal, jadi cukup Anda kalikan saja dengan 8. Misalnya contoh 0110, maka sandi binernya adalah penjabarannya 0 kalikan 8, 1 kalikan 4, kemudian 1 kalikan min 2, 0 kalikan min 1. Jadi seperti itu. 0 kali 8 0, 1 kali 4 4, 1 kali min 2 min 2, 0 kali min 1 0. Jadi seperti ini hasilnya. Berarti untuk ini significant bit dapatnya adalah oke. Baik. Sudah? Kemudian ada
Sandy Gray namanya. Kemudian ada Sandy Gray, ya. Untuk Sandy Gray ini sama karena masih pakai biner ya, masih pakai biner, pakai 4 bit. Yang berubah apanya, Pak? Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah 1 bit saja yang berubah dalam 2 code yang berurutan. Nah, bingung nih. Setengah bagian atas dari kode desimal 5-9 merupakan bayangan cermin katanya. Dari setengah bagian ke bawah kode desimalnya 0-4. Sandi ini dipakai ya sering untuk misalnya pada finite state mesin, biasanya untuk yang sistem kendali. Ya, sistem kendali biasanya pakainya Gray ini. Karena saking banyaknya controllingnya, jadi dia bisa harus mecah-mecah itu. Biar nggak kegabung dengan data apa namanya, tidak tergabung dengan data binary yang asli. Gitu maksudnya. Karena kendali itu kan harus ada beda sendiri. Baik. Sekarang bagaimana cara untuk konversi biner ke Sandy Gray? Nah, saya kasih kesempatan dulu kalian untuk membaca dulu. Baik, sudah. Ada 4 tahapan dalam situ, yaitu adalah dengan MSB tadi. Masih ingat MSB? Mos apa ya? Apa? MOS apa? Lupa. Ya, Terlalu cepat tadi. terlalu cepat ya. Iya. Makanya Turut-turut sampai nggak masuk gitu. Nanti mempelajari lagi. nanti mempelajari lagi. Oke lah. Penting sekarang kan paham ininya, konsepnya dulu. Baik, konsepnya dulu ya. Sudah, berarti saya kasihkan konsepnya saja. Baik, bisa kelihatan di Sandy Biner ini, di konversi desimal biner to Sandy Gray ini ada tabel yang mempermudah kalian untuk masalah konversi dari desimal biner Sandy Gray. Harus tahu? Ya, memang harus tahu. Coba kita lihat. Desimalnya adalah 0. Kemudian binernya jelas karena kita pakai 4 ya. 0, 0, 0, 0 pasti 0. Sandy Gray-nya 0. Selesai. Desimal. Untuk 1, binernya 0, 0, 0, 1. Kemudian Sandy Gray-nya sama masih. 0, 0, 0, 0, 1. Sudah. Kemudian, ini sedikit beda. Desimalnya 2, binernya 0, 0, 1, 0. Ini kelihatan nggak? Tulisan yang merah-merah saya ini. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Tabelnya juga kelihatan ya. Baik. Kemudian Sandy Gray-nya apa? Sandy Gray-nya 0011. Ada yang beda kan di situ? Ada yang beda. Benar nggak? Jadi bagaimana cara merubahnya? Biar bagaimana rule-nya? Gimana algoritmanya untuk merubah ke Sandy Gray? Ada di tulisan di sini. Dari biner ke Sandy Gray. Oke? Kedua, ya, yang pertama mulai dengan bit MSB. MSB itu most significant bit. Most itu yang paling kiri, MSB. Yang paling kanan itu less. LSB. Tahapannya, 1 mulai dengan MSB. MSB Sandy Gray sama dengan MSB Sandy Biner. Jadi kalau 0 di biner pertamanya adalah 0, maka yang di Gray itu pasti juga 0 depannya. Depannya loh ya. MSB-nya loh ya. Sama. Oke, kedua, bit kedua yang terdekat dengan MSB pada Sandy Gray diperoleh dengan menambahkan MSB dan MSB kedua dari biner dengan mengabaikan bawaannya. Jadi jika dia di sini biner, oke, jika di sini dia biner, di sini adalah Gray. Nah, ini yang Gray. MSB-nya sudah dibuat sama. Oke, selesai. Untuk Untuk nilai yang kedua, setelah MSB didapat dari biner MSB biner ditambahkan dengan yang sini.
Ingat ya, ditambahkan. Saya tanya dulu, aritmatika untuk biner sudah tahu? Yang gimana ya? Oke. Saya Kayaknya belum tahu. belum dikasih ya? Mungkin beda penyebutan yang Mungkin lupa, Pak. sama yang Oke. Coba mungkin gini dulu. Misalkan binernya 001 ditambahkan 001. Ini kan kalau dalam desimal angkanya 1. Di sini dalam angkanya 1. Berarti logikanya harusnya berapa? 1 tambah 1 untuk desimal? 2. 2. Berarti binernya gimana? Caranya? 1 1 0 0 0 1 0. 1 1 0. Berarti 1 tambah 1 0. 2. Nol. Oh ya, saya tanya loh, ini beneran loh saya tanya. Sudah diberi brief gitu Kak di PIK? Belum ya kayaknya ya. Nanti aritmatika begini kayaknya belum ya. Aritmatika yang begini nanti adanya di Orkom Mas, Organisasi dan Institut Komputer, nanti di Orkom. Oke, jadi saya switch dulu deh, Ya informasi aja, ya oke. Kenapa kok 1 tambah 1 0? Dan sebelahnya 1, padahal kan 0 tambah 1 kan? 0 tambah 0 kan? Nih, untuk orang informatika, biner 1 ditambah 1 itu adalah 0 sisa 1, Mas. 0 sisa 1. Oke? Jadi kalau sini 1 tambah 1 adalah 0, sisanya 1. 0, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 1. Udah, gitu. Dah, besok kita bahas ini besok di mata kuliah yang berbeda aja ya. Oke, saya switch kalau tabel kebenaran sudah. Sudah. Apa aja yang sudah? Or, And or not. and or, not, apalagi? Ya. Ada none, Ada none, ada XOR, ada. Oke, oh sudah ya berarti ya. Berarti sudah ya. Oke. XOR udah? Ada or, yang kedua ada and, kemudian ada apa lagi? Not ya. Dasarnya kan itu ya. Ada or, ada and, ada not, kemudian not or dan seterusnya. Ada XOR. Udah pernah dengar ini? Exclusive or. Kalau dengernya sudah, Pak. Sudah. Oke. Berarti tahu ya caranya. Hah? Kalau caranya ya harus review dulu, Pak. Oh, harus review dulu ya. Baiklah, berarti nanti besok saya juga menilai kalian tak review dulu ya. Baik. Saya ke Grey sebentar. Yang 3 ini sama didapatnya dari ini jumlahkan kedua ketiga gitu ya. Jadi ini dapatnya ke sini, yang ini dapatnya yang ini. Yang terakhir dapatnya juga dari angka yang ketiga sama yang keempat yang terakhir. Jadi dapatnya sini. Dan proses ini berlanjut hingga mendapatkan XB untuk sandi Grey itu sendiri. Karena yang dipindahkan, yang diganti cuma 1 bit saja sebenarnya. 1 bit saja. Nah, kenapa saya mintanya tadi ke arahnya tadi penjumlahan atau yang ke tabel kebenaran? Nah, kita cek dulu di sini ya. Modelnya saya ambil punya nomor 2 dulu ya. Nah, ini example ya, learning by example katanya. Desimalnya 2, binernya tadi adalah 0010. Grey-nya berapa? Ini tabelnya udah bener ya. Tabelnya sudah bener. Tabelnya sudah bener. Jadi nggak usah ditanya lagi ini gimana caranya. Nah, kita lihat prosesnya gimana kok mendapatkan ini. Tadi saya tanya adalah XOR, bener ya? XOR. Kalau OR itu sendiri syaratnya untuk menjadi benar itu apa? Salah satu benar.
salah satunya benar. Kalau N Harus benar semua. harus dua-duanya benar. Kalau OR berarti negasi ya. Tahu negasi, kebalikannya. Kalau benar dia ketemunya salah kan gitu kan. Nah, sekarang ada exclusive OR. Ingat, cari di googling aja, nggak apa-apa, boleh kok. Exclusive OR. Ya. Karena untuk mendapatkan Sandy Gray itu didapat dengan me-XOR-kan setiap bitnya dari most significant ke most significant selanjutnya atau yang sebelah kanannya ya, atau yang sebelah kanannya gitu. XOR itu modelnya gini. Ya, saya kasih tulis saja. Kalau pakainya 1 itu benar berarti 0 itu salah gitu ya. 0 ketemu 0 itu sama dengan 0. 1 ketemu 0 dapatnya 1. 0 ketemu 1 dapatnya 1. 1 ketemu 1 dapatnya 0. Udah ingat? Ingat. Oke, sudah ingat. Ingat ya? Jadi apa kalimat yang tepat untuk ini? XOR. Kalau OR tadi untuk menjadi benar, dia harus salah satu benar. Kalau N harus dua-duanya benar, maka dinyatakan benar. Kalau OR, kebalikan dari apa yang jadi inputnya. Benar ya? Gitu. Nah, sekarang tanya untuk XOR. Nah, ini kalau nggak ini ngerti, ini nggak ngerti. Sandy Gray nggak ketemu nih. Ini Sandy Gray nggak ketemu nanti. Yuk, kalimat yang tepat untuk XOR. Ini sudah ada loh contohnya, tabelnya sudah ada. XOR selalu benar, ya, selalu benar jika salah satu benar. Ya, jika salah satu benar. Dia akan selalu benar jika salah satunya benar. Ini ketemu ya, 1 sama 0, 1 benar. 0 sama 1 benar. Namun tidak untuk keduanya. Kalau dia ketemunya 1 sama 1, maka pasti 0. Ini kalau 0 ketemu 0 jelas sudah salah. Maksudnya bukan 1 gitu ya, bukan high. Oke? Diingat bisa? Bisa didapat nggak? Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. XOR itu selalu benar, ya, selalu benar jika salah satunya benar. Namun tidak untuk keduanya. Kalau 1 aja benar, maka pasti nilainya 1. Tapi kalau dua-duanya 1, maka 0. Itu kalimatnya. Baik? Sudah? Nah, kalau sudah, saya ke Sandy Gray-nya. Gimana tuh caranya? Nah, gini. Kita ke Sandy Gray-nya. Sandy Gray-nya kita lihat. Tadi kalimat pertama adalah most significant bit-nya itu sama dengan binarnya. Ini binar. Berarti kalau di sini 0 berarti sama-sama berapa? 0. Oke ya. Berarti kalau di sini 1 berarti nanti sama-sama 1. Angka kedua di Gray itu didapat dari menjumlahkan, katanya ya, menjumlahkan most significant bit dengan angka keduanya. Nah, karena di sini tadi banyak nggak mau pakai penjumlahan, ya udah kita pakainya adalah logika kebenaran tadi, tabel kebenaran. Dia pakainya adalah XOR, di XOR kan. 0 XOR 0 hasilnya 0. Oke. Di sini dapat 0 ke 1 berarti 1. Boleh ya? Kemudian 1 ketemu 0. Ya, ini kedua. Ketiganya ya. Ini ketiga. Yang ini dapatnya dari ini. Yang nomor yang 1 dapatnya dari ini 0 sama 1. Yang ketiga nantinya
Di sini 1 dengan 0, 1 dengan 0, 1 dengan 0 lagi. Nah, ini 1. Nilainya adalah 1. Nah, ketemu nih. Sama nggak? Nih. Satu lagi. Ya, angka berapa? Yang kecil aja ya. 4 ya. 4, 4, 4, 4, 4. Kita coba 4. Ini kalau nanti saya ada yang salah ya dikoreksi aja nggak apa-apa kok, boleh. Nah, kita coba degree untuk 4 gitu ya. Angkanya 4. 4 itu adalah 0, 1, 0, 0. Betul. Ya, 4. Ini 4. Nah, gimana sandi degree-nya untuk mendapatkannya? Nah, tinggal disandikan aja. 0 di sini pasti 0. 0 tambah ketemu 1, 1. 1 ketemu 0, 1. 0 ketemu 0, 0. Ya, di XOR-kan. Oke? Ketemu? Ketemu, Pak. Ya. Ya sudah, berarti dapat tuh. Oh, jadi berurutan gitu ya Pak, dari kiri ke kanan. Iya, dari most significant bit-nya di sebelah kiri. Betul ya? Nah, oke? Nah, ada pertanyaan? Oke.